Jika saat ini kita mengenal beberapa predator yang haus gol seperti Romelu Lukaku, Harry Kane, Robert Lewandowski, dan Erling Haaland. Namun di masa lalu ada sosok striker yang haus gol. Yang uniknya striker tersebut tak memiliki skill seperti halnya striker yang kita sebutkan di awal tadi. Yap, dialah Filippo Inzaghi, salah satu striker yang mungkin tak akan kita temui lagi di era modern sepak bola. Legenda AC Milan dan Italia tersebut memang kini sudah pensiun sebagai pemain sepak bola profesional. Namun kehadirannya di masa lalu mungkin akan selalu memiliki tempat tersendiri bagi Milanisti di seluruh dunia. Di video kali ini kita akan kembali membahas salah satu legenda sepak bola Italia yang cukup fenomenal pada masanya dalam tajuk Legend Football. Filippo Inzaghi lahir pada 9 Agustus 1973 di kota Piacenza, Italia. Sejak kecil diketahui Inzaghi mengidolakan sosok Marco van Basten dan legenda Italia Paolo Rossi. Karir sepak bolanya dimulai tatkala ia bermain untuk klub tanah kelahirannya Piacenza pada tahun 1991. Sayangnya ketika itu ia hanya mampu tampil 2 laga di kompetisi liga sebelum pada akhirnya ia dipinjamkan ke salah satu klub Serie C, Lecce, dan berhasil tampil cukup mengesankan dengan cetak 13 gol dalam 31 pertandingan pada musim 1992-1993. Setahun kemudian ia kembali dipinjamkan ke klub Serie B lainnya, Hellas Verona, dan berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penyerang menjanjikan dengan kembali bukukan 13 gol dari 36 penampilannya. Hingga pada akhirnya Piacenza memutuskan untuk kembali memulangkannya dan keputusan tersebut terbukti tepat. Filippo Inzaghi pun mampu membawa klub Piacenza menjadi juara Serie B pada musim 1994-1995 dengan torehan 15 gol dalam 37 pertandingannya. Tampil gemilang dengan berhasil bawa klub Piacenza promosi Serie A. Akhirnya ia pun menarik minat salah satu klub yang dijuluki Magnificent Seven pada saat itu, AC Parma. Namun sayangnya debutnya di Serie A bersama Parma kurang mengesankan dengan hanya torehkan 2 gol selama 15 laga yang ia jalani di Serie A pada musim 1995-1996. Setahun berikutnya Parma pun sepakat menjual Inzaghi ke klub Serie A lainnya, Atalanta, dan sukses sabet gelar Capocannoniere atau gelar top skor Serie A. Inzaghi pun tampil gemilang dengan berhasil membobol setiap lawan yang ia hadapi bersama Atalanta. Cetak 24 gol dari 33 penampilannya cukup membawanya dianugerahi pemain muda terbaik Serie A pada musim 1996-1997. Akhiri musim yang hebat bersama Atalanta membuat salah satu klub raksasa Serie A, Juventus, berniat mendatangkannya pada musim 1997-1998. Dan Juve pun menebus biaya kontrak Inzaghi senilai 10 juta euro dari Atalanta. Setelah bolak-balik 6 kali ganti klub selama 7 musim, nampaknya keputusannya untuk hengkang ke Juventus adalah keputusan yang tepat. Pasalnya duet mautnya bersama Del Piero di lini serang Juve dan ditopang oleh sang maestro Prancis Zinedine Zidane sebagai gelandang serang. Sukses membuat Filippo Inzaghi berhasil mengemas 18 gol dari 31 pertandingan di musim perdananya dan berhasil membuat Juventus memenangkan Scudetto Serie A setelah memastikan kemenangan lewat hat-trick yang dicetak Filippo Inzaghi di pertandingan penentu saat melawan Bologna. Pada musim tersebut Juve juga sukses masuk hingga final Champions League, namun sayang mereka gagal untuk angkat trofi si kuping besar setelah dikalahkan Real Madrid di partai final dengan skor 1-0. 3 musim pun ia lewati dengan menjadi top skor Juventus secara berturut-turut. Sayang di musim keempatnya bersama Juventus, Inzaghi mulai mengalami penurunan produktivitas gol. Duetnya bersama Del Piero pun mulai kurang membaik menyusul memanasnya hubungan kedua pemain tersebut di dalam maupun luar lapangan, membuat Inzaghi akhirnya tersisihkan di skuad Juventus pada musim 2000-2001 dengan kedatangan penyerang asal Prancis David Trezeguet. Melihat kondisi Inzaghi yang mulai terpinggirkan, saat itu AC Milan mengambil kesempatan untuk menawarkan kontrak bagi sang bomber Italia tersebut. Inzaghi akhirnya putuskan hengkang dari Juventus dengan biaya transfer sekitar 45 juta euro pada tahun 2001.
Dan Inzaghi pun secara resmi akhiri karir bersama Juventus dengan mengemas 68 gol dari 122 laga serta berhasil mempersembahkan 1 trofi Serie A selama berseragam La Vecchia Signora tersebut. Sayangnya di musim perdananya bersama Milan, ia harus alami cedera yang serius sehingga membuatnya absen sampai akhir musim dengan hanya torekan 10 gol selama musim 2001-2002. Setelah pulih dari cedera, pada musim berikutnya Inzaghi pun menjelma menjadi predator yang sangat tajam. Duetnya bersama Andrei Shevchenko di lini serang Rossoneri. Ia pun berhasil cetak 30 gol sepanjang musim dan antarkan AC Milan berhasil menjuarai Coppa Italia, serta tumbangkan mantan klubnya Juventus di partai final Champions League lewat babak adu penalti, dan berhak keluar sebagai juara Champions League pada musim tersebut di Stadion Old Trafford, Inggris. Sayang di musim setelahnya Super Pipo mulai berkutat dengan cedera lutut yang selalu menghantuinya. Namun tak butuh waktu lama bagi Inzaghi setelah kembali merumput. Inzaghi pun rutin mampu mencetak gol bagi AC Milan. Ia pun tampil menjadi pahlawan kemenangan AC Milan saat hadapi Liverpool pada partai pamungkas Liga Champions pada musim 2006-2007. Gol brace-nya yang ia cetak antarkan klub Milan tersebut menang dengan skor 2-1 dan kembali berhak menjuarai Champions League, sekaligus menjadi pembalasan yang manis bagi AC Milan atas kekalahannya melawan Liverpool lewat adu penalti di final pada musim 2004-2005. Usai keluar sebagai pahlawan kemenangan di laga tersebut, Inzaghi pun berkata, "Saya bermimpi mencetak 2 gol di partai final, dan 2 gol yang saya cetak kemarin malam adalah yang paling penting dalam hidup saya. Ini adalah pertandingan yang tidak akan terlupakan. Ini adalah sesuatu yang akan ada selama hidup saya. Dan 2 gol di final ini berbicara dengan sendirinya." Di musim berikutnya, Inzaghi juga berhasil cetak gol demi gol kemenangan AC Milan, baik itu di Piala Super Eropa hingga Piala Dunia antar klub di penghujung tahun 2007. Di musim 2008-2009, Inzaghi juga sukses lagi-lagi cetak hat-trick ke gawang Torino dalam lanjutan Serie A dan membuat namanya masuk ke dalam jajaran pencetak hat-trick terbanyak Serie A selama 25 tahun terakhir. Pada musim 2010-2011, ia kembali mengalami cedera lutut yang sempat membuatnya absen cukup lama di lapangan hijau. Kendati begitu, Inzaghi masih optimis dapat kembali merumput, meski terbilang usianya tidak muda lagi sebagai pemain sepak bola profesional. Dan pada musim tersebut jugalah Milan berhasil kembali meraih Scudetto Serie A mereka. Pada tahun 2012 menyusul beberapa pemain veteran Milan yang tak diperpanjang kontraknya setelah juara Serie A pada musim 2010-2011. Inzaghi akhirnya mengumumkan untuk pensiun sebagai seorang pesepak bola profesional, tepat 2 bulan setelah ia melakoni laga terakhirnya bersama Milan kala berhasil cetak gol kemenangan atas Novara dengan skor 2-1. Ia pun memutuskan untuk gantung sepatu dan memulai karir barunya sebagai seorang pelatih hingga saat ini. Putuskan gantung sepatu pada tahun 2012, Inzaghi pun dinobatkan sebagai salah satu legenda Milan dengan catatan 73 gol selama 202 penampilannya dan mempersembahkan 2 trofi Serie A, 2 trofi Champions League, 1 trofi Coppa Italia, 1 Super Coppa Italia, 2 kali UEFA Super Cup hingga 1 kali trofi Piala Dunia antar klub. Selama berkarir sebagai seorang pemain sepak bola profesional, Inzaghi kerap menjadi pemain yang paling dibenci oleh beberapa pelatih klub. Bahkan mantan manajer legendaris Manchester United kala itu pernah menyindir bahwa Inzaghi adalah pemain yang terlahir offside. Ia bisa saja melewati pertandingan tanpa sebuah gol, namun pemain berjuluk Super Pipo itu tak mungkin melewati permainan tanpa terjebak offside. Johan Cruyff yang merupakan legenda Belanda pun pernah menyinggung soal gaya bermain Inzaghi, bahwa Inzaghi adalah pemain yang tak memiliki kemampuan seperti halnya seorang striker pada umumnya. Bahkan kemampuannya terkesan biasa saja, namun ia mampu mengandalkan kejeniusannya dalam positioning di dalam kotak penalti dan menutupi kekurangannya dengan hal tersebut, sehingga membuatnya berhasil masuk ke dalam jajaran penyerang top berbahaya di dunia. Apapun itu, Inzaghi adalah salah satu pemain yang luar biasa, dan beberapa gol yang dianggap keberuntungan pun nyatanya adalah hasil dari kejeniusannya untuk menganalisa setiap pertandingan. Penyerang bertipikal seperti Inzaghi mungkin takkan kita temui lagi di era modern saat ini, ketika sepak bola sudah mulai berkembang dengan berbagai taktik yang menuntut pemain harus serba bisa. Itulah bagaimana perjalanan legendaris Filippo Inzaghi, salah satu predator dengan gaya permainan hantu pada masa kejayaannya, dan salah satu legenda AC Milan yang akan terus teringat di hati para Milanisti tentunya.
Jangan lewatkan info menarik lainnya seputar sepak bola luar maupun dalam negeri dengan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di konten mengenai lapangan hijau kita selanjutnya. Salam olahraga.